Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Fabio Capello anti Inter, Paris Saint-Germain lebih berbahaya daripada Barcelona. Fabio Capello menilai Khvicha Kvaratskhelia akan menjadi pemain paling berbahaya dari Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions melawan Inter Milan pada tanggal 1 Juni mendatang di Allianz Arena, Munich. Ex-pelatih timnas Italia tersebut memberikan pandangannya dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, sekaligus memuji kinerja Inter di semifinal. Capello mengapresiasi perkembangan pesat Inter yang menyingkirkan Bayern Munich dan Barcelona, serta menunjukkan peningkatan signifikan dalam mentalitas dan efektivitas serangan. Mereka telah tumbuh banyak dalam pertandingan melawan Bayern dan Barcelona, menunjukkan kepercayaan diri dan ketajaman yang lebih baik, ujarnya. Menurutnya, kunci taktik laga final akan berada di lini tengah. Ia menilai trio gelandang Inter sempat kesulitan di leg pertama melawan Barcelona, namun bermain lebih baik pada leg kedua. Ia juga menyebut keberadaan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sebagai faktor positif. Final di Munich bukan hanya soal gelar, Inter bisa salib Bayern di ranking UEFA. Laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang akan digelar di Munich bukan hanya berpotensi menghadirkan trofi bergengsi bagi Inter, tetapi juga membuka peluang signifikan untuk naik peringkat dalam ranking UEFA. Menurut Calcio e Finanza, jika Nerazzurri berhasil menang di final, mereka akan melampaui Bayern Munich dalam peringkat klub UEFA yang berlaku untuk musim 2025. Saat ini, Bayern berada di posisi kedua dengan 108.250 poin, di belakang Real Madrid 117.500. Sementara Inter menempati peringkat ketiga dengan 107.250 poin. Pergantian musim akan menghapus poin yang didapat dari musim 2020, sehingga perhitungan koefisien UEFA akan berbasis 5 musim terakhir mulai dari 2021. Dengan jarak hanya 1 poin dari Bayern, kemenangan atas PSG akan memberikan tambahan 2 poin plus 1 poin karena tampil di final. Cukup bagi Inter untuk naik ke posisi kedua dengan 110,250 poin. Inter siapkan kontrak baru untuk Simone Inzaghi sebelum Piala Dunia antar klub. Inter berencana memperpanjang kontrak pelatih kepala Simone Inzaghi sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub musim panas ini. Kabar tersebut dilansir Tuttosport, yang menyebut bahwa pelatih berusia 49 tahun itu akan menerima gaji sebesar 6,5 juta euro per musim, ditambah bonus senilai 3 juta euro. Inzaghi, yang kini memasuki musim keempatnya bersama Nerazzurri, dinilai layak mendapatkan kontrak baru berkat kinerja secara keseluruhan. Meski gagal meraih Coppa Italia musim ini dan tengah tertinggal dari Napoli dalam perebutan gelar Serie A, pencapaian Inter di bawah asuhannya tetap mengesankan. Sejak ditunjuk pada 2021, Inzaghi selalu membawa Inter lolos ke fase gugur Liga Champions, termasuk 2 kali mencapai partai final dalam 3 musim terakhir. Selain itu, Inter tampil konsisten dalam perburuan gelar Liga, dan berhasil menjuarai Serie A secara dominan musim lalu. Kontrak Inzaghi saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2026, namun manajemen klub tak ingin menunggu terlalu lama. Dengan CEO BP Marotta sebagai arsitek utama kebijakan klub, Inter disebut siap memperpanjang masa kerja sang pelatih hingga Juni tahun 2027. Inter tak akan ambil risiko dengan kebugaran Lautaro jelang final Liga Champions. Inter dipastikan tidak akan mengambil risiko terkait kondisi kebugaran Lautaro Martinez menjelang final Liga Champions menghadapi Paris Saint-Germain. Hal tersebut dilaporkan oleh Corriere dello Sport. Kapten Nerazzurri itu mengalami kelelahan otot dalam beberapa pekan terakhir akibat padatnya jadwal dan menit bermain tinggi sepanjang musim ini. Lautaro bahkan harus ditarik keluar pada babak pertama, saat leg pertama semifinal melawan Barcelona. Meski tidak mengalami cedera serius, pemain asal Argentina itu sempat diragukan tampil pada leg kedua. Namun, ia memaksakan diri untuk tampil sejak menit awal demi membantu tim.
meski kembali tidak bisa menyelesaikan laga secara penuh. Kini, Inter mengambil pendekatan hati-hati terhadap kondisi fisik sang striker. Lautaro kemungkinan besar tidak akan diturunkan dalam laga Serie A terdekat kontra Torino, dan tidak akan bermain penuh dalam 2 laga sisa lainnya di kompetisi domestik. Napoli masuki persaingan untuk Jonathan David, tapi Inter masih menjadi yang terdepan. Napoli siap bersaing dengan Inter dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan Jonathan David secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, striker Lille asal Kanada itu menjadi salah satu target utama Partenopei, di samping penyerang Liverpool Darwin Núñez. Kontrak David bersama Lille akan berakhir bulan depan, dan sang pemain telah memastikan tidak akan memperpanjang masa baktinya di klub Prancis tersebut. Dengan status bebas transfer, David menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk 3 raksasa Serie A. Inter dikenal aktif dalam memanfaatkan peluang transfer gratis dan saat ini menjadi salah satu peminat serius. Juventus pun tertarik, terutama jika mereka kehilangan Dusan Vlahovic di musim panas. Kedua klub tersebut melihat David sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini depan tanpa mengeluarkan biaya transfer. Ramalan Guardiola terbukti, Inter kembali ke final Liga Champions. Inter kembali mencapai final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 musim terakhir, sebuah pencapaian yang telah diramalkan oleh Pep Guardiola sejak 2023. Saat itu, tim Manchester City asuhannya menaklukkan Nerazzurri di Istanbul dan meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub. 3 tahun setelah mengalahkan rival sekota AC Milan di semifinal, Inter kembali melangkah ke partai puncak. Kali ini, mereka menyingkirkan Bayern Munchen di perempat final dan mengalahkan Barcelona secara dramatis di babak semifinal, mempertegas konsistensi dan kematangan mereka di pentas Eropa. Dalam final tahun 2023, Inter kalah tipis dari City lewat gol semata wayang Rodri di babak kedua. Namun, performa pasukan Simone Inzaghi menuai pujian luas karena mampu menyaingi City dalam intensitas dan kualitas permainan. Setelah pertandingan tersebut, Guardiola tak hanya memuji Inter, tetapi juga menyampaikan keyakinannya bahwa tim asuhan Inzaghi akan kembali ke final. UEFA abaikan protes Barcelona terkait wasit Marquinhos usai kekalahan dari Inter Milan. UEFA menolak mentah-mentah segala bentuk keluhan dari Barcelona terkait kepemimpinan wasit Simon Marquinhos dalam laga semifinal Liga Champions melawan Inter. Usai kekalahan dramatis 4-3 di Giuseppe Meazza, klub asal Catalunya tersebut terus mempersoalkan sejumlah keputusan wasit. Namun UEFA memastikan tidak ada masalah dengan performa sang pengadil asal Polandia. Dikonfirmasi oleh harian Marca, perwakilan UEFA menanggapi dengan singkat dan tegas saat ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap Marquinhos atau kekhawatiran atas keputusannya. Tidak ada masalah, jawab UEFA. Keluhan dari pihak Barcelona mencakup beberapa momen kontroversial, seperti potensi penalti akibat handball dari Francesco Acerbi. Namun, tayangan ulang memperlihatkan bahwa bek Inter itu justru menendang bola ke arah lengannya sendiri saat melakukan tackle bersih sambil meluncur, sesuatu yang secara umum tidak dianggap sebagai pelanggaran tangan yang disengaja. Clarence Seedorf peringatkan Inter, seharusnya bisa tampil lebih rapi. Legenda sepak bola Belanda, Clarence Seedorf, menilai bahwa Inter akan menghadapi tantangan berbeda saat bertemu Paris Saint-Germain di final Liga Champions akhir bulan ini. Dalam komentarnya di Amazon Prime, mantan gelandang AC Milan, Inter, dan Real Madrid itu menyoroti kekuatan pertahanan PSG dan perbandingannya dengan Barcelona. PSG adalah tim yang lebih solid dalam fase bertahan dibandingkan Barcelona, ujar Seedorf, namun mereka tidak seberbahaya Barcelona di lini depan. Inter lolos ke final setelah mengalahkan Bayern Munchen dan Barcelona di babak gugur, serta sebelumnya tampil solid melawan Manchester City dan Arsenal. Dalam 2 leg semifinal kontra Barcelona, Nerazzurri mencetak 7 gol, mengeksploitasi kelemahan pertahanan lawan.
Namun Sidorf memperingatkan bahwa pendekatan serupa bisa jadi tidak cukup menghadapi PSG.